Oke, kelas ini akan bahas tentang exegesis, ya baik itu PL maupun perjanjian baru PB. Nah, semua student di sini ya jadi saling melengkapi. Sebetulnya PL dan PB itu bukan suatu kitab yang terpisah, satu kesatuan. Kenapa satu kesatuan? Karena itu bertumpuk kepada Kristus. Ada PL, ada PB. Nah, PL itu bayang-bayangan dari Kristus. PB itu sendiri adalah perkataan Kristus yang jadi nyata gitu ya, firman Allah yang jadi daging itu terangkum di dalam perjanjian baru. Oke. Jadi kalau perjanjian lama itu menjadi bayang-bayangnya, perjanjian baru itu menjadi wujudnya atau rupanya, ya. Nah, begitu juga memang kehidupan kita manusia ini, ya. Jadi baik itu dalam PL maupun di dalam PB, manusia itu juga punya bayang-bayang. Bayang-bayang itu berarti memang manusia itu sebetulnya dikatakan makhluk bercahaya karena sesuatu yang bercahaya itu bisa punya bayang-bayang gitu, ya kan. Nah, dengan cahayanya maka kita bisa melihat sesuatu, ya. Jadi kalau dalam PL itu adalah bayang-bayang dari perjanjian baru, bayang-bayang dari Kristus, maka cahaya itu sesungguhnya belum datang. Ya, cahaya yang datang itu di dalam perjanjian baru. Jadi kalian akan belajar saling melengkapi, ya. Nah, fokusnya adalah pendekatannya kepada patristik. Ya, walaupun nanti bahasanya kita perlu pakai untuk menerjemahkan, ya, dan untuk beberapa hal untuk kita pakai juga dengan bantuan Bibleworks untuk ngerti arti katanya, leksikonnya, dan juga mungkin hubungannya dengan sintaksisnya, dengan ayat-ayat lain gitu ya. Nah, nanti prinsipnya bagaimana kita membaca kitab suci, menafsirkan kitab suci, kita akan baca, tapi sebelumnya kelas ini sengaja saya gabung supaya kalian bisa melengkapi ya. Jadi nggak hanya belajar PL atau PB, tetapi juga saling melengkapi supaya dapat seutuhnya begitu. Nah, kemudian untuk bahasanya sendiri juga perlu direview. Ya. Yang sudah belajar Yunani atau yang sudah belajar Ibrani kan berarti sudah dapat Yunani, ingat lagi pelajaran Yunaninya, ya. Yang belajar bahasa Ibrani diingat lagi, yang belum belajar bahasa Ibrani, ini bisa jadi bayang-bayang. Oh, belajar Ibrani itu kayak gini gitu ya. Jadi ada bayang-bayang, ada wujudnya begitu. Nah, kelas ini juga kita akan fokus pada 2 kitab ya. Itu nanti perjanjian lama kita akan fokus, saya ambil 1 kitab ya, yang beberapa yang saya kuasai itu salah satunya adalah kitab Kidung Agung ya, kita bahas kitab Kidung Agung. Kemudian di perjanjian baru selama ini mungkin saya banyak ambil dari surat-surat Paulus gitu ya, tapi kita coba mengambil kitab Injil Yohanes gitu ya. Bahan-bahan saya sudah share di Google Classroom, mungkin kalian sudah bisa lihat baca di situ. Ya, ada landasan teorinya itu ada 10 langkah eksegesis. Kemudian dari 10 itu sebetulnya bisa diringkas lagi jadi 4 fondasi atau 4 prinsip ya, bagaimana kita membaca Alkitab. Nah, dari 10 jadi 4 itu sebenarnya bisa dirangkum jadi 1. Apa 1 itu? Kalian tahu nggak? 1 itu tadi yang saya jelaskan. Hah? Jadi waktu kamu baca Alkitab, 10 langkah itu teknikal banget, ya kan? Nah, tetapi kita makin teknis harus makin menemukan apa? Kebenarannya. Oke, saya ringkas jadi 4. Nah, 4 ini nanti kita mau baca. Tetapi dari 4 itu sesungguhnya 1 yang paling penting. Apa itu? Hah? Tadi yang saya lihat, tadi yang saya katakan. Apa? Pengurusan. Pengudusan. Oh, oke. Ya. Nah, lebih tepat lagi apa? Hah? Iya. Jadi 1 paling penting kalau waktu kita baca Alkitab, belajar Alkitab, 1 yang paling penting kita nggak boleh lupa adalah bahwa yang kita kerjakan itu supaya kita kembali segambar dan serupa dengan Allah. Ya, karena Allah menciptakan kita memang tujuannya itu jadi rupa seperti rupa Allah. Dan kita tahu
gambar dan rupa Allah itu kan menjadi pola atau archetype dari kemanusiaan kita. Ya, kita dicipta menurut itu gitu. Cuma karena dosa jadi meleset dari target. Ya, di kelas dogma kemarin kamu kalau baca artikel bagaimana saya diselamatkan itu, dosa itu hamartia, artinya ya kita miss the point, miss the target. Nah, Kristus datang, perjanjian baru datang untuk membalikkan itu semua ke track, ke jalan yang benar. Maka Kristus dikatakan jalan yang benar gitu. Ya. Nah, ternyata kenapa dia memperbaiki itu, karena dia adalah gambar dan rupa kita. Makanya dia menjadi manusia. Sebab dia adalah pola kemanusiaan kita. Maka pribadi dia lah yang bisa yang turun menjadi manusia buat kita. Ya, yaitu firman Allah tadi yang berinkarnasi. Karena apa? Karena dia adalah gambar dan rupa Allah yang sejati itu. Ya. Nah, kalau kemarin kita bahas kalau Allah itu adalah terang, cahaya, cukup nggak buat kita untuk melihat Allah? Nggak cukup gitu, ya kan? Harus ada objeknya gitu. Kamu bisa melihat cahaya terang ini adalah terang kan? Kalau saya mati lampu jadi gelap gitu, ya kan? Kamu bisa melihat terang karena kamu punya mata, karena ada ada cahaya gitu, ya. Tetapi cahaya seperti apa yang menjadi wujudnya, menjadi rupa? Karena manusia itu dicipta menurut rupa Allah. Rupanya kayak gimana kita nggak pernah lihat. Nah, Allah nggak fair dong. Oh, kamu saya cipta ya, harus jadi serupa dengan aku. Serupa. Rupanya kayak gimana Allah? Gua nggak pernah lihat tuh. Rupanya kayak rupa kayak apa ini? Manusia kah? Rupa kayak hewan kah? Rupa kayak bangunan kah? Rupanya kayak apa gitu? Ya kan? Nah, makanya Allah itu turun jadi manusia supaya ini loh rupa Allah. Yesus bilang kalau kamu melihat aku, ya melihat Allah gitu, ya kan? Yesus bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, cuma aku ini yang menyatakan siapa Allah, ya kan? Aku datang dari Bapa dan Bapa mengutus aku. Oke, apa yang aku katakan semua berasal dari Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Melihat aku sama seperti melihat Bapa, right? Berarti melihat Bapa, Allah yang Esa itu adalah melihat rupanya itu sama. Sama seperti kalau saya mau melihat generasi, saya lihat rupa generasi itu seperti ini. Rupa generasi ya generasi. Ya kan? Nah, tetapi generasi saya bisa foto, right? Jadi gambar. Oke, berarti ada rupa generasi yang tampilannya seperti itu, tapi ada gambarnya di foto. Kita cetak, ada fotonya. Nah, foto dengan rupanya sama nggak? Ya orang yang sama gitu, ya kan? Nah, kita manusia dikatakan dicipta menurut gambarnya Allah. Gambarnya Allah kita tahu itu adalah Kristus. Oke? Nah, tetapi ada gambar, ada foto generasi, berarti ada rupa generasi nggak? Ada. Tapi memang sekarang teknologi makin canggih ya. Ada gambar AI itu belum tentu ada orangnya loh. Ya, kalian kalau ikut-ikut Telegram itu hati-hati loh. Ada wanita cantik ya. Itu jangan-jangan itu robot. Itu bukan orang, ya. Nah, sudah banyak yang ketipu gitu. Pikirannya orang. Nah, tetapi kita nggak ke situ ya, itu penyimpangan lah ya. Saya nggak tahu apa penyimpangan ya, yang jelas teknologi makin berkembang. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi yang kita bahas di sini ada gambar, ada rupa. Nah, kalau Kristus itu adalah gambarnya Allah, maka dia kalau dia adalah gambarnya Allah, kalau ini adalah gambarnya generasi, maka ada rupa generasi. Kalau ada gambarnya Novri, ada rupa Novri gitu. Nah, jadi kalau ada gambarnya Allah, ada rupanya Allah. Ya itulah dalam satu pribadi yang sama nggak? Misalnya gambarnya generasi dan rupanya generasi sama nggak? Sama, nggak mungkin gambar generasi rupanya Novri kan gitu. Ya. Nah, jadi pasti sama. Nah, gambarnya Allah, rupanya Allah adalah Kristus itu. Nah, kembali tadi. Nah, kalau ada rupa, maka ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat. Ya, jadi kamu bisa melihat rupa ini nggak, bentuknya ini nggak? Bisa, gitu. Nah, untuk melihat rupa ini ya karena ini bentuknya kayak gini, rupa.
Terus kita bisa melihat ini cangkir warna hitam. Ini bukan cangkir ya, Bang. Muk ini warna hitam. Kok kita bisa tahu ini muk ada tangkainya? Kenapa kok bisa tahu? Ya karena kita punya mata, karena punya terang. Muk ini memantulkan terang, gitu. Ya, nah seperti yang saya pernah bahas. Jadi rupa itu memantulkan terang, baru kita bisa melihat. Nah, rupa Allah itu adalah gambar kemuliaan Allah, memantulkan terang Allah. Jadi Allah memang tidak bisa kita lihat. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Kristus. Ya kan? Tidak ada seorang pun. Memang manusia tidak bisa melihat Allah. Tetapi karena Allah itu punya gambar, punya rupa, lalu punya terang, terang itu memantulkan rupa itu memantulkan terang sampai kepada kita, sampai kepada mata kita, baru kita bisa melihat Kristus. Jadi kalau kita melihat Kristus, sama nggak artinya kita melihat Allah? Sama. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita bisa melihat Allah, berarti Allah itu punya gambar, punya rupa, memantulkan terang. Lalu dari pihak kita apa? Kita harus punya apa? Untuk melihat Allah itu dikatakan kita harus punya mata rohani, karena Allah nggak bisa dilihat dengan mata jasmani. That's why Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena apa? Karena ia akan melihat Allah. Jadi suci hatinya itu adalah ya batin kamu, kerohanian kamu untuk bisa melihat Allah. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang suci tubuhnya atau suci mata roh jasmaninya baru dikatakan bisa melihat Allah. Enggak. Tapi dikatakan suci hatinya. Hati itulah nus tadi, mata batin tadi. Nah, mata batinnya itu harus kudus suci. Nah, bagaimana supaya bisa suci? Sementara manusia ada di dalam dosa. Oke, bagaimana? Nah, makanya untuk melihat Allah kita butuh Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itulah roh yang menguduskan. Makanya tadi ada yang mengatakan kita baca Bible satu sih sebetulnya tujuannya satu, itu melihat Allah. Bagaimana untuk melihat Allah? Kita butuh kudus, butuh suci hati. Jadi betul. Jadi kalau ada 10 langkah, kamu pintar. Tapi kalau kamu bisa pintar itu, terus kamu bisa ngerti yang 4 itu bagus, ya kan? Tapi kamu bisa lebih ngerti yang satu ini, kekudusan ini, mana lebih bagus. Ya, jadi tadi jawabannya kalau mengatakan ya kita harus melihat Allah dalam kekudusan, ya itu betul, satu itu. Ya, tapi untuk melihat Allah di dalam kekudusan itu apa? Kita perlu apa? Tadi Tuhan itu sudah mengeset semua. Ya, kita bisa melihat rupa karena ada rupa, ada terang. Terang itu memantulkan cahaya. Lalu ada mata kita yang berfungsi baik, ada otak kita yang berfungsi baik. Kalau otakmu nggak berfungsi baik, ya kamu akan mengatakan ini bukan gelas tapi mobil gitu. Lalu kamu melihat, jadi kalau otakmu udah nggak beres, yang kamu lihat tuh nanti kamu berilusi gitu ya. Kamu mengatakan ini cangkir, kamu mengatakan ini duit misalnya. Nah, oke. Nah, kita juga dalam hal spiritual juga begitu. Ya, mau melihat Allah, kenapa kok kita harus melihat Allah? Ini pertanyaan dulu. Ini yang di pertama saya jelaskan apa? Karena manusia itu diciptakan memang untuk berelasi dengan Dia. Kok kita mau berelasi dengan Dia? Ya karena memang kita segambar dengan Allah. Gitu loh. Ya, misalnya saya tanya kamu, kok kamu mau berelasi dengan si A, si B? Gitu. Ya karena saya cocok gitu. Ya, saya akrab dengan dia ya, sahabat dia ya karena saya dia baik, ya, dia mau berelasi, dia mau mengasihi, dia mengajarin saya. Nah, pokoknya relasi yang baik, ya kan? Nah, sehingga kita juga dengan Allah, kok kita tujuannya pada akhirnya kita mau menyatu tadi dikatakan pasrah, menyatu melihat Allah itu. Ya karena kita segambar dan serupa dengan Dia, ya, kayak gitu. Ya memang ada penyimpangan, memang manusia itu lebih bersahabat dengan binatang itu juga ada gitu.
ya kawin dengan binatang itu juga ada gitu. Nah itu penyimpangan. Tetapi yang benarnya adalah ya kita segambar serupa dengan Allah itu ya kita berelasi pada akhirnya melihat Allah dan melihat sesama. Maka itu perintah yang utama itu kan dari semua kitab suci itu ya tadi kita bisa mengasihi, maksudnya itu berelasi ide dengan Allah dan sesama. Pada akhirnya itu kasih kekudusan itu yang everlasting, yang kekal nanti di dalam kehidupan kekekalan itu. Oke, jadi kalau dari 10 jadi 4 jadi 1, satunya itu apa dong? Tadi relasi dalam kasih tadi, ya kan? Yang everlasting itu. Jadi kalau kamu pintar 10 langkah tetapi nggak punya kasih, nggak punya relasi dengan Allah, nggak punya relasi dengan sesama, ya percuma. Karena kita tetap miss the target. So, apa target kelas ini? Apa target kelas kita? Target kelas kita, kamu ngerti 10 langkah itu wajib. Ya, selalu sudah belajar. Oke, nah kamu ngerti 4 fondasi ini, that's good. Tetapi satu ini kita nggak boleh hilang, yaitu kita punya kasih. Ya, untuk bisa punya kasih itulah ya kita harus bisa berelasi. Untuk bisa berelasi itulah kita harus bisa melihat Kristus itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, Kristus sudah bisa dilihat belum? Bisa, Allah sudah bisa dilihat. Allah sudah bisa dilihat. Kenapa? Kalau Allah nggak bisa dilihat, nggak mungkin saya ajarin kalian melihat Allah. Itu namanya omong kosong kan. Ngajarin sesuatu yang nggak bisa dilihat. Melihat Allah, tetapi Allah itu nggak bisa dilihat untuk apa. Tapi Allah itu sudah bisa dilihat. Kenapa kok Allah bisa dilihat? Hah? Allah itu apa? Tapi kan dikatakan kitab suci tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Ya kan? Yohanes 1 ayat 18 itu. Kok kita bisa melihat Allah? Ya karena Allah itu sudah datang dalam rupanya. Iya. Allah berinkarnasi jadi manusia sehingga manusia bisa melihat, meraba, menyaksikan, menyentuh. Kan gitu. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 itu. Ya. Nah, Allah sudah bisa dilihat dalam diri Yesus Kristus. Sudah bentuk rupa. Tapi kalau ada rupa nggak ada cahaya gimana? Ya kan? Nah, sama seperti saya bawa kamu ke tempat gelap. Walaupun sekelilingmu banyak rupa nih. Jadi kamu nggak bisa melihat karena tidak ada cahaya. Nah, cahaya itulah anugerah, ya. Cahaya itulah terang tabor itu. Waktu Yesus transfigurasi kan mengulang terangnya itu. Nah, cahaya itu berasal dari mana? Dari Kristus, dari rupa itu. Memantulkan cahaya itu ke mata kita. Sehingga para murid itu bisa melihat Yesus gitu. Ya, begitu juga kita mau melihat Yesus, ya Yesus memantulkan cahayanya. Nah, cahaya yang kita terima itu yang kita sebut sebagai anugerah atau energi Allah. Nah, supaya mata kita bisa terima, ya, atau hati kita bisa terima, hati kita mesti kudu apa? Suci. Ya, hati yang suci, mata yang suci, baru bisa melihat Allah. Maka dikatakan kalau matamu baik, teranglah tubuhmu. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Ya, nah mata yang baik itu adalah mata yang suci yang bisa menangkap cahaya itu sehingga kamu bisa melihat terang itu, rupa Allah itu. Ya, kita pada dasarnya kan kita gelap, ya, karena kita nggak punya terang nih. Terang itu sumbernya cuma satu, yaitu dari Allah sendiri. Manusia, debu dan tanah, roh yang berasal dari Allah nggak punya terang kita. Tapi kita bisa dapat terang karena kita berpartisipasi, ikut Yesus. Kita kayak bulan gitu. Mataharinya itu Allahnya. Bulan itu kok bersinar ya? Ya karena dia menangkap terang dari matahari. Nah, kita kok bisa jadi terang ya? Dikatakan nanti kita jadi makhluk cahaya. Ya karena kita dapat terangnya itu dari Allah. Jadi terangnya bukan dari diri kita, tapi kita nyerap dari luar
terus kita pantulkan. Nah, itu artinya kita jadi makhluk terang, makhluk bercahaya. Teosis itu, ya. Tetapi terangnya itu dari Allah. Nah, jadi kita harus nempel nih kepada Allah, ikut Dia, gitu. Ya, supaya kita dapat terang itu. Nah, terang itu tadi saya katakan, terang yang dipancarkan itu kan bentuk energi. Sama seperti kamu bisa melihat ini karena ada pantulan gelombang, pantulan cahaya. Cahaya itu energi, gitu. Ya. Nah, energi itulah roh, itulah yang kita sebut sebagai anugerah Allah. Oke. Nah, kamu bisa melihat ya pantulan cahaya itu dengan mata rohanimu, ya. Kamu bisa nangkap karena Roh Kudus memampukan. Kalau enggak, kamu enggak bisa melihat energi Allah itu. Ya. Kalau tidak enggak bisa. Oke? Kamu akan kolaps gitu. Karena ini energi Allah. Sama seperti kalau kamu lihat matahari dengan mata telanjang bisa enggak? Enggak bisa. You need something gitu, alat bantunya. Nah, siapa yang membantu kita? Holy Spirit, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kayak kacamata kamu nih, yang membantu kamu menyerap terang tadi. Karena kalau nggak ada terang yang masuk, ya nggak ada bayangan nanti yang diolah jadi rupa, ya kan? Proses melihat mata kita kan gitu. Terang itu masuk, cahaya itu diubah jadi bayangan, bentuk gelombang listrik itu, energi lagi. Baru dialirkan ke saraf-saraf otak. Baru otak kasih tahu kita, oh ini bentuknya kayak gini, ini warnanya kayak gini dan sebagainya. Ya, maka kalau ada otaknya yang rusak, dia nggak bisa lihat warna, dia hanya bisa lihat 1-2 warna, dia nggak bisa lihat warna-warna yang lain gitu. Ya, kalau otak sarafnya rusak ya dia akan lihat ini bukan orang, ini binatang gitu ya. Nah, gitu. Makanya kalau saraf-saraf rohani kita udah rusak, ya kamu nggak bisa lihat Allah. Apa yang membuat rusak otakmu? Dosa. Oke? Dosa itu berarti ketidakkudusan, pencemaran, pelanggaran. Nah, itu yang membuat kita tuh akhirnya cahaya yang masuk nggak bisa lihat dengan baik. Kita nggak bisa lihat bahwa Allah ini di depan kita. Waktu kamu baca kitab suci, oh kamu nggak bisa lihat itu Allah yang ngomong gitu. Kenapa? Karena tadi hati kita tidak suci. Ya, sama seperti kamu melihat objek tadi, otakmu rusak gitu loh. Sehingga kamu lihat itu bukan sesuai realitanya. Gitu, ya. Paling gampang contoh orang yang buta warna gitu. Dia nggak bisa lihat. Dia nggak bisa lihat. Dia nggak bisa lihat warna itu dengan benar. Karena ada kerusakan. Nah, makanya Roh Kudus itulah dengan kitab suci ini mau membenarkan itu. Ya, supaya ya yang kita lihat itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Jadi kalau dari Saint Siloan, misalnya saya share di sini, apa kriteria untuk melihat Allah itu? Ya, pengenalan yang sempurna akan Allah tidak terdiri dari rekayasa intelektual, jadi nggak bisa dibuat-buat. Ya, rekayasa intelektual itu itulah saya bikin 10 langkah itu intelektual, itu dibuat oleh manusia. Ya, jadi itu nggak sempurna gitu. Tetapi penglihatan akan wajahnya. Nah, di dalam Roh Kudus dan terus bergema di dalam hati kita. Nah, karena ya tadi Roh Kudus harus masuk menyucikan hati kita. Ya, Roh Kudus harus menyucikan hati kita. Ya, supaya kita benar gitu, supaya kita beres. Nah, Alkitab yang kamu baca itu adalah untuk penyucian hati atau deifikasi ya, supaya mencapai teosis. Nah, penyucian itu yang akan
dikerjakan. Ya, so beberapa poin di sini ya, kasih karunia juga diberikan kepada tubuh. Nah, ini adalah kriteria bahwa kalau terang itu masuk, kasih karunia itu masuk ke dalam hati kita, itu juga akan menguasai tubuh kita. Ya, sehingga kita punya semangat yang berapi-api, oke, untuk apa ya, baca, untuk mencintai Allah, gitu, ya kan? Makanya kalian tes saja, semangat nggak baca kitab sucinya, gitu. Ya kan? Masih semangat nggak kita baca doanya itu? Nah, ya kan? Karena kalau semangat, ya apa? Kalau meresap ya, dikatakan di sini kasih karunia itu kalau meresap itu sampai ke sumsum tulang, ya. Ya, hatinya dibakar oleh kasih yang begitu besar kepada juru selamat Yesus. Sehingga dia rindu untuk menderita sebagai martir. Nah, ini yang saya katakan kemarin kan. Nah, ada rasakan panasnya nggak? Apinya itu sama kayak kamu tadi berjemur di bawah matahari kan kamu akan merasa hangat, panas. Nah, jadi kalau kamu berjemur di bawah matahari, di bawah Kristus, nah rahmat itu sampai masuk nggak ke dalam tubuhmu? Passionate nggak? Gitu. Dan Silon itu pertama, kriteria pertama itu dia katakan itu. Ya. Yang kedua adalah firman yang sempurna. Ya. Jadi, dikatakan kita diberi hikmat untuk apa ya? Firman itu walaupun kita misalnya ini, nah ini salah satunya adalah misalnya hari ini misalnya saya cerita panjang banget gitu, 1 jam misalnya. Tapi apa yang kamu tangkap dari firman yang sempurna ini? Ya, misalnya kemarin saya cerita misalnya ini ya. Ini tulisan gitu panjang nih, nggak tahu berapa ribu kata. Tapi sebetulnya kesimpulannya satu di sini. Ini firman yang sempurna dari Nicholas Kabasin. Kristuslah yang memberi kita kekuatan untuk berjalan. Dan dia sendiri adalah jalan. Dia adalah penginapan tempat kita bermalam, sekaligus tujuan akhir. Jadi firman yang sempurna itu adalah kamu baca banyak, belajar banyak, tapi firman yang sempurna yang kamu tangkap itu apa? Ya, misalnya pengalaman hidup banyak dalam 1 hari, banyak kejadian-kejadian misalnya tak terduga dan sebagainya. Oke, tetapi apa firman yang sempurna? Nah, ini dikatakan Silon itu mengatakan bahwa ya kita memang nggak bisa ya apa kata-katanya sederhana, tapi membuka cakrawala baru. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau misalnya kamu banyak belajar nih nanti dari kelas saya, tetapi apa firman yang sempurna bagi kamu? Cakrawala baru apa? Yang akhirnya itu bisa bercahaya, menyinari tempat yang gelap, memberi solusi dan sebagainya. Ya. Nah, jadi tugas pertamanya nanti adalah kamu ini kan tadi masih belajar ngapain kita baca Alkitab ya. Nah, tapi dari penjelasan tadi apa yang kamu tangkap tadi? Firman yang sempurna itu apa? Ya, misalnya kamu nangkap bahwa oh, Allah menciptakan saya supaya saya jadi segambar dan serupa dengan Dia. Nah, Alkitab diberikan supaya saya makin menyucikan diri untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, itu poin, itu firman yang sempurna buat kamu. Ya, nah ini maksudnya ciri yang kedua. Seperti Sensilon mengatakan bahwa dia mengungkapkan itu di dalam dia berbicara ya di sini dan dia menulis. Nah, dia bisa menangkap
kata-kata apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Ya. Nah, jadi di sini bukan kebetulan kamu bisa melihat apa atau bisa membaca Siloan ini, gitu. Ya. Nah, dia seorang petani yang biasa, petapa, tapi Tuhan kasih dia karunia untuk melihat Kristus. Nah, lalu dia kasih kriteria. Salah satunya adalah bisa menangkap firman yang sempurna itu. Nah, jadi dalam kelas ini ya kamu latih, ya. Setiap misalnya kamu nanti baca ayat apa, gitu. Nah, kasih kutipannya atau mungkin salah satu caranya adalah kita menulis di sini, ya kan? Kita menulis firman yang sempurna, ya kan? Nah, misalnya generasi, apa yang kamu tangkap dari penjelasan saya lebih kurang setengah jam itu? Atau ada yang lain? Dari Bon? Nah, melihat Allah itu kita memiliki mata suci yang bisa Oke, jadi kalau melihat Allah salah satu caranya gimana? Punya mata yang suci. Mata yang suci. Supaya kamu punya mata yang suci itu caranya gimana? Harus dengan Roh Kudus menyucikan, ya kan? Nah, Roh Kudus mau menyucikan apa dalam dirimu? Kita butuh apa? Kita butuh baca kitab suci, gitu. Ya, jadi pada intinya akhirnya kita membaca kitab suci itu satu poinnya jadinya apa? Dari 10 jadi 4, 4 jadi 1, jadinya apa? Hah? Ya, melihat Kristus itu kan pada akhirnya serupa dengan Dia itu nanti. Iya kan? Gitu. Jadi waktu kamu baca ini, kamu melihat Allah nggak di situ? Ya. Misalnya kamu baca kitab suci nih, nanti kita belajar Injil Yohanes. Kamu melihat Kristusnya nggak di situ? Atau kamu cuma melihat tulisan aja di situ? Gitu. Ya. Nah, itu nanti ada di dalam 4 landasannya, itu diambil dari Ware, Francis Ware punya, ya. Oke, yang ketiga adalah ini adalah humility, ya, kerendahan hati rohani. Yang tadi saya katakan, ya, kerendahan hati berarti ya tadi untuk melihat Allah itu kan kita terus perlu menyucikan diri, ya. Nah, inilah kita perlu datang kepada Allah dalam kerendahan hati, ya. Ya, kata-katanya yang terkenal, ya, firman yang sempurna itu tadi atau the great knowledge-nya itu adalah rasakan seperti pikiranmu seperti di neraka, tapi jangan putus asa. Ini apa lagi, ya? Oke, next ada pertobatan. Nah, jadi kalau kita nggak ada take the concrete action, kita mau menyucikan diri, tetapi nggak ada pertobatannya, ya makanya itu tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Jadi orang yang melihat Kristus sedang mengalami apa? Pertobatan, ya, pertobatan. Nah, untuk pertobatan ya kita butuh humility, kerendahan hati. Oke. Nah, ini yang diajarkan oleh para bapak gereja juga, ya, misalnya dari Saint Maximus gitu. Ya. Nah, pertobatan kalau Saint Siron itu ekstrim, dia benar-benar ekstrim. Ya, dia benar-benar karena tadi, ya, kasih karunia itu sudah menyerap ke dalam seluruh hidupnya, ya dia benar-benar mau menjadi sempurna. Tidak boleh ada dosa sekecil apapun. Ya, sekarang dia ada sedikit aja berpikiran jahat, dia akan sangat bertobat, akan sangat menyesal, menangis, gitu. Ya.
sampai dia menjadi lelah gitu. Nah, ada nggak usaha kita sebesar itu? Atau jangan-jangan ya kayak berbohong itu udah jadi biasa, ya? Atau jangan-jangan kita apa pikiran yang nggak benar itu sudah biasa. Akhirnya kita nggak ada lagi yang namanya kerendahan hati atau bahkan menangis dosa-dosa kita. Nah, kalau Sensilo mengatakan ya kita harus ada pertobatan itu, ya ada air mata itu, nih ya tangisan yang kuat dengan air mata yang deras bergema di padang gurun yang tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan. Gitu. Ya. Nah, dia ajak kita untuk mengalami pertobatan yang bersifat adami. Artinya ya pertobatan untuk kembali menjadi gambar dan rupa Allah, rupa Kristus. Ya. Dan ingat, kalau kita bertobat, Allah tidak akan menghakimi dua. Artinya kalau dosa kita udah bertobat selesai, Allah nggak akan menghakimi lagi. Gitu. Ya. Nah, ini ilmu pengetahuan yang agung. Jadi dari sekian banyak tadi yang berkaitan dengan firman yang sempurna tadi ya. Dari sekian banyak apa ilmu pengetahuan yang kamu dapat. Nah, Sensilo mengatakan pada akhirnya ya ini, jaga pikiranmu di neraka dan jangan putus asa. Nah, ini kan dari dia ya, Sensilo. Dari kita misalnya apa? Nah ini yang saya rindu juga di setiap nanti ada tugas itu ya itu ya. Jadi bukan hanya masalah teknis yang kamu kumpulin ke saya, tetapi kamu dapat firman Tuhan atau apa ya tadi ilmu pengetahuan yang dia katakan di sini the great science ya ilmu pengetahuan yang agung ya. Nah misalnya dari seluruh hidupnya ya dia menyimpulkan ini jaga pikiran neraka jangan putus asa. Nah, ini adalah ilmu agung yang membuatnya senang gitu ya dan yang terus menuntunnya ke surga. Nah ini yang keenam kepribadian. Nah, ini pada akhirnya ya kita jadi pribadi yang sempurna. Oke. Lalu ada doa bagi dunia. Nah, jadi kalau pribadi yang sempurna ya tidak pernah dia berhenti berdoa. Ya. Setelah penglihatan itu, Siloam mulai berdoa untuk keselamatan semua orang dalam doa kepada Allah secara langsung. Ini juga ada artikelnya ya. Saya pernah share di WordPress juga bagaimana Saint Siloam itu terus tanpa henti itu berdoa untuk keselamatan semua orang. Kita harus berdoa untuk semua orang. Ini salah satu ciri kalau orang mengenal Saint Siloam itu siapa? Langsung ingat dia adalah orang yang sangat rajin berdoa untuk keselamatan dunia. Nah, itu Saint Siloam. Ya. Lalu yang terakhir adalah kalau kita katakan kita punya kita bisa melihat Kristus, tanda terakhir yang paling sulit ini adalah kasih kepada musuh. Ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengasihi musuh kalau kita memang belum menjadi seperti dia. Kan Allah mengasihi siapa saja. Kita sulit gitu, apalagi musuh kita. Nah, jadi kalau kita bisa mengasihi musuh, maka ini tandanya kamu dipenuhi Roh Kudus, penuhi Allah. Ya kan? Sehingga kita bisa mengasihi musuh. Bisa nggak? Bisa. Kita bisa mengasihi musuh. Tapi tidak bisa dengan usaha kita. Dikatakan di sini, ini tandanya kita membutuhkan Roh Kudus. Ya. Nah, dia katakan di sini mereka yang tidak atau memusuhi lah ya orang-orang yang miskin dia katakan. Mereka tidak mengenal Allah. Nah, perintah untuk mengasihi musuh adalah puncak dari semua perintah karena perintah ini mencerminkan cara keberadaan Allah. Ya, Tuhan menawarkan kehidupannya yang kudus dan tak berkesukaan kepada musuhnya, kepada manusia yang berdosa, ya, seperti Tuhan Yesus tadi. Tidak diragukan lagi perintah ini melampaui tadi kekuatan kita, gitu. Tidak mungkin tercapai tanpa rahmat Roh Kudus. Jadi kalau tanda mengasihi musuh itu adalah tanda kehadiran Roh Kudus, gitu, ya. Jadi kalau kamu bisa mengampuni musuh-musuhmu, itu tandanya kamu punya Roh Kudus, dia katakan. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas ini, bagaimana kita membaca kitab suci
eh, ya kalau tadi kita simpulkan ada 8 gitu ya, kriteria kalau kita melihat Kristus. Nah, sekarang kita mau coba nih melihat Kristus melalui kitab suci. Coba baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Iya. Nah, ini yang saya sering kutip ya. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Artinya apa sih diilhamkan? Diwahyukan, oke. Bahasa aslinya apa di situ generasi? Kok baca bahasa Yunani? Passagraphe. Ya, buka Bebox kan? Nah, coba. Sama-sama ya, semua udah baca Yunani ya? Sudah dapat? Oke. Passagraphe, Theophaustos, Kai Ovelimos, Pros Disdas kalian, Pros Elekgon, Elekmon ya, terus Pros Epanoprosin, Pros Paidian, Ten, and Ikaiosune. Oke, jadi kalau kalian punya ini ya Android, kalian bisa install, bisa belajar di sini ya. Saya aja terkadang lupa gitu, artinya apa ini ya? Nah, bisa install nanti di uh, nama aplikasinya Scripture Direct. Nah, di situ nanti ada Yunani, Inggrisnya, ada leksikon. Seringkali kalau misalnya saya di gereja ya, orang buka firman ini, saya tergelitik. Ini apa ya bahasa Yunani? Jadi sambil belajar, buka. Ya. Karena dengan handphone ini ya all in one ya, semua bisa ya. TikTok juga bisa di sini kan. Iya, tapi jangan cuma install TikTok doang kalian. Ya dong. Nah, install itu Scripture Direct. Nggak ini kok, nggak makan kuota. Nah, di situ bisa langsung baca. Jadi nggak perlu bawa laptop untuk lihat Bible box-nya. Ya. Oke. Kan nggak mungkin kalian kalau di gereja tuh buka laptop kan. Iya. Iya. Itu males ya bawa laptop gitu ya. Nah, praktisnya ya yang kecil, yang penting mata bisa lihat dengan baik. Udah bisa diinstal nanti ya. Itu Scripture Direct. Atau kalau enggak kalian bisa install lagi interlinear ya. Itu baik ada Yunani dan Ibrani. Ketika di situ interlinear ya Greek atau Hebrew. Nah, itu dua-dua dalam PL DTB itu ada. Yang mana install aja interlinear. Itu buku yang berjilid-jilid itu ya di perpus itu cuma semua di dalam aplikasi ini. Ya. Terus ada Church Fathers yang bervolume-volume itu. Lah, nggak salah berapa yang ditulis. Itu semua ada. Ketika ada di situ Church Fathers. Cuma memang ini kayaknya harus bayar berapa? Ini murah. 3.000. Ya, tapi kamu sudah dapat semua volume buku itu. Nah, semua ada di sini. Ya, ini Exposition of the Christian Faith, Book 1. Jadi kamu kuliah sebenarnya tinggal bawa HP aja sih.
Atau saya ngajar pakai handphone ya, jadi saya, kalau semua punya handphone ya kan. Oke, baca nih bukuan nomor 1. Oke, terjemahin, jelasin. 2, 3, dan seterusnya. Simpel kan? Iya. Jadi kita nggak perlu bawa buku berat-berat, ya, bawa laptop berat-berat gitu. Oke. Nah, jadi tolong nggak hanya by box saja di laptop, tapi diinstal itu handphonenya. Kalau nggak dibuang aja dah. Terus aplikasi lagi, misalnya ada Catena. Oke, ini dari PLPB, Catena Bible itu sudah ada di Android. Nah, buku doa yang saya share itu, oke, kalau buka aja di Pray. Ya, lengkap itu semua. Oke, then terus ada, kalau kita kan itu auto spray itu kan kayak tadi ya, ada artis, ada parakrisis itu semua ada di situ. Yang kedua yang saya share. Tapi doa harian atau doa jam-jaman itu di GOE digital. Ya, digital chant. Chant itu kayak apa ya? Nadanya gitu ya. Nah, GOE digital chant slang. Nah, ini sekarang udah bikin digital. Saya tinggal klik, saya mau baca hari ini apa? Friday, Vespernya apa? Oke, Vesper itu berarti kan untuk besoknya. Oh, besok kita memperingati Fotius Maximus the Confession. Oke, nah itu sudah saya baca. Nah itu semua ada. Kemudian kamu mau baca di Fathers itu juga ada. Sayings of the Fathers. Oke, terus filokalia juga ada. Klik aja di filokalia. Ya, cuma kayaknya mesti berbayar. Terus ada tafsiran Mazmur juga ada. Sign commentary. Ya itu dari Basil, dari Origen semua ada di situ. Kalau suka Mazmur. Ya. Jadi lengkap semua itu di sini. Nah. Terus kalau mau Alkitab terjemahan baru yang versi 2, kamu klik Bible. Aplikasinya namanya Bible. Nanti kamu download TB juga. Ya, tapi masih perjanjian baru. Jadi nggak perlu beli Alkitabnya, mahal kan? Nah, itu tinggal download aja free. Cuma modal internet TB2 ya. Oke, ini kilas saja. Tadi saya ingat tentang bahasa Yunani ini. Ya. Nah, sekarang kembali ke ini. Diilhamkan oleh Allah itu maksudnya apa ini? Bahasa Yunaninya apa di situ? Nah, ada yang saya install Scripture Direct-nya. Coba praktis. Hari ini yang pakai handphone siapa? Oke. Cowok ya. Nah, buka aja 2 Timotius di situ. Lalu ayat di pasal 3 ayat 6. 16 ya. Right. Nah, itu ya. Pasa grafe Theophilos. Nah, diinspirasikan itu dari kata apa? Inspired by God, dari kata Theophilos. Ya. Oke, inspired by God. Theophilos. Grafe Theophilos. Itu kata sifat, nominatif, singular, feminim. Ya. Nah, di situ. Theophilos. Nah, Theophilos itu artinya apa? Diilhamkan. Maksudnya apa diilhamkan di sini? Diwahyukan. Atau lebih sederhananya bahasanya apa? Diinspirasikan. Nah, atau lebih sederhana lagi, diinspirasikan itu maksudnya apa? Kan kita ngertinya dibisik lah, didikte lah,
apa diinspirasikan itu berarti apakah itu dikte tahu ya, atau dibisik, atau diwahyukan itu kayak diturunkan gitu, atau diinspirasikan itu kayak apa? Divine inspire itu. Nah, karena ini kitab 2 Timotius ini, kitab suci kan? Berarti apa yang ditulis Rasul Paulus itu diinspirasi, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah. Tapi apakah ilham ini, inspirasi ini didikte, dibisikkan oleh Allah, atau didikte, atau kayak apa? Diturunkan langsung dari surga plek itu? Tidak. Jadi apa? Ya, inspirasi itu apa sih maksudnya? Ya, kata theopestos itu. Nah, kita harus memahami arti kata theopestos itu. Theopestos itu satu cara komunikasi dengan cara diinspirasikan. It's the way of communication by inspiration of the divine or God. Nah, kan dulu udah belajar tentang Bible ya, doktrin itu, inspirasi itu. Apa kalian baca di Alfeyev itu, ya kan? Nah, apa arti diinspirasi itu? Jangan sampai nanti kalian tuh lulus STH tapi nggak ngerti ini. Apa arti diinspirasikan? Hah? Nah, ini ada berhubungan tadi dengan terang, dengan cahaya tadi. Jadi, iya, waktu Paulus nulis, misalnya, Rasul Paulus nulis, katakanlah kitab 2 Timotius, ya, bisa menulis ayat 16 tadi. Itu adalah kitab suci. Berarti itu adalah firman Tuhan. Ya kan? Firman Allah. Nah, disebut kitab suci. Firman Allah. Nah, kok bisa dia mengatakan itu adalah firman Allah? Ya, karena tadi diinspirasikan oleh Allah sendiri. Nah, tetapi waktu Allah berkomunikasi dengan Paulus, apakah Allah mendikte? Ternyata tidak. Allah nggak mendikte kata demi kata sampai titik koma, ya, dan sebagainya. Bukan. Ya, jadi saya nggak kayak misalnya guru di kelas tuh, anak-anak tulis ya 1, 2 tambah 2 sama 4, titik-titik, nah, titik-titiknya pun 3 kali gitu ya. Oke, bukan seperti itu Paulus menulis atau kitab suci ini ditulis, ya, karena pakainya apa? Theopestos itu. Nah, Theopestos itu berarti apa? Theopestos itu kayak Paulus bisa melihat Kristus, bisa melihat Allah itu berbicara. Sama seperti kamu bisa melihat saya berbicara nggak? Kamu bisa nangkap, bisa dengar nggak? Nah, lalu yang kamu tangkap, kamu tulis. Coba sebelah-sebelah nih periksa catatannya nih. Pasti beda-beda kan tulisannya kan? Oke? Tapi maknanya sama. Makanya kamu lihat Paulus, Yakobus, Petrus dan sebagainya, ya nggak ada kalimat yang sama, tapi mungkin mereka mengajarkan makna yang sama, konsep yang sama, dan tentang iman, tentang keselamatan, tentang dosa, tentang kekudusan, ya, karena dia bisa melihat Allah berbicara, inspire, diwahyukan, lalu Paulus pakai kata-kata dia, kata-kata manusia, pengertian dia, ya.
eh, apa kepintarannya Paulus gitu. Paulus orang yang pintar sekali ya kan dalam teologi. Maka kata-katanya itu bahasanya itu panjang-panjang. Beda dengan Yohanes yang begitu simple. Bahasa Yunani itu very simple. Ya, Yohanes dia seorang nelayan gitu. Beda dengan Paulus seorang akademisi. Pasti tulisannya berbeda. Maksudnya gaya bahasanya ya, gramatikanya dan sebagainya lebih rumit. Oke, dibanding dengan Yohanes. Gitu. Nah, itu kenapa? Karena inspirasi. Allah berbicara, lalu si Paulus, si Yohanes itu dengar. Ya, lalu dia tuliskan. Gitu. Ya. Nah, itu artinya apa? Inhalham oleh Allah. Nah, ini dulu udah pernah saya jelasin ya. Mungkin uh, lupa gitu. Nah, sehingga kitab suci itu bukan hasil dikte dari Allah, tetapi diinspirasi oleh Allah, bukan didiktekan oleh Allah. Oleh sebab itu di sini orang-orang suci inilah yang bisa melihat Allah. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Yakobus, Petrus, ya kan? Yudas, siapa lagi penulis kitab suci? Lukas itu adalah orang-orang yang mendapat inspirasi. Nah, untuk mendapat inspirasi itu dia harus bisa apa? Melihat Allah berbicara, mendengar Allah berbicara, lalu dia menuliskannya. Nah, that's the inspiration. Oke? Nah, maka kalau yang dia tuliskan ketika Allah berbicara dia tuliskan, ya, itu bermanfaat untuk apa? Doktrin. Tidak sekalian. Oke? Doktrin. Nah, nanti kalian akan belajar kitab suci itu diuraikan supaya dapat tidak sekaliannya. Oke? Itu lebih tepat pengajaran. Itu maksudnya for teaching. Teaching itu kayak ini, saya ngajar kalian doktrin. Oke? Doktrin. Oh, inspirasi artinya ini. Nah, itu doktrin, tidak sekalian. Nah, waktu kamu baca kitab suci, pada akhirnya nanti salah satunya ini ya, untuk tidak sekalian. Tidak sekalian itu doktrin. Doktrin itu nanti dilangkah. Tidak sekalian. Tidak sekalian ini di mana? Di konsep teologisnya. Langkah keberapa itu? Bukan. Konsepnya. Ke-6 itu ya berarti tidak sekalian itu konsep teologis ya, untuk konsepnya, pengajarannya untuk jemaat. Kemana? Langkah ke-7 di ringkasannya itu tidak sekaliannya, ya. Nah, tapi untuk mendapat pengajarannya itu, untuk mendapat pengajarannya itu, ya kita kayak gini. Waktu kamu baca kitab suci ini sama, itu juga perlu inspirasi dari Allah. Oke? Nah, jadi kamu apa? Kamu perlu baca, kamu perlu teliti, ya, seperti Paulus. Waktu dia dengar Allah berbicara, dia teliti nggak? Dia ngerti nggak? Kalau nggak ngerti dia nggak bisa tulis. Ya, dia pakai bahasanya yang tulis. Oke. Sehingga kitab suci itu memang adalah bahasa manusia, bukan bahasa surga yang diturunkan. Bahasa manusia ini ditangkap oleh Paulus, cuma sumbernya dari Allah. Nah, itu namanya diinspirasi. Ya. Nah, waktu kamu baca kitab suci yang sudah diinspirasi ini, prosesnya juga sama. Ya. Kamu dengar apa nih Allah berbicara sama kamu melalui kitab ini? Kamu tangkap, kamu tuliskan. Nah, yang kamu tuliskan di sini nanti adalah konsep teologisnya. Mulai untuk dapat konsep teologis itu dibangun dari apa?
literal, ini fondasinya, literal meaning. Literal meaning-nya angka 1 sampai 5. Berarti ini ngerti teksnya ya, sama seperti Paulus waktu dia nulis kitab suci itu, dia nulis dalam bentuk bahasa. Berarti dia harus ngerti gramatika. Waktu kamu menulis ini pakai gramatika nggak? Pakai kan? Subjek, predikat, objek kan? Coba kamu baca tulisan satu kalimat, boy. Yang kamu ketik di situ. Bebas, cepat. Ya. Nah, kamu ketik itu. Seluruh kitab suci diterangkan oleh Allah. Dari yang kamu dengar dari 2 Timotius 3:16. Itu kan gramatika. Teks itu. Oke. Nah, waktu Paulus dengar Allah berbicara, dia tulis dalam bentuk gramatika. Dalam bentuk teks yang baku. Nah, berarti kamu kudu ngerti teks yang baku ini. Oke. Nah, habis itu teks yang baku ini ya, Paulus waktu tuliskan ini dia jelasin lagi. Oh, kitab suci diilhamkan oleh Allah. Lalu dia jelasin lagi. Ini maksudnya apa? Mengajar dengan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, supaya setiap orang itu diperlengkapi dengan perbuatan baik. Bla bla bla. Dia jelasin lagi. Ya, kemudian dia jelasin lagi di hadapan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini namanya Oke. Apa yang Paulus tuliskan? Misalnya, Rasul Yohanes tuliskan, pada mulanya adalah firman. Dia jelasin lagi. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu dia jelasin lagi sampai ayat 14, firman itu sekarang jadi manusia. Oke? Itu namanya penjabaran tentang firman itu. Tentang logos itu siapa sih sebetulnya? Oh, dia adalah Allah, dia adalah firman Allah, lalu sekarang bertabernakel jadi manusia. Nah, itu namanya apa? Semantik konten atau penjabarannya. Nah, waktu kamu baca ini konsep teologisnya, ya kamu harus bisa ngerti literalnya, teksnya, gramatikanya, sintaksisnya, lalu kamu bisa jabarkan. Ya, itu namanya pengajaran. Menyatakan kesalahan. Artinya apa ini? Hah? Bahasa Yunani apa di situ? Elekmon. Oke. Lalu memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu apa itu sebetulnya? Jadi dari doktrin harus turun di dalam perbuatan. Nah, makanya angka yang ke-8 itu apa? Tadi berarti 8 ya. Langkah yang ke-9 apa? Aplikasi. Oke. Yang ke-7 konsep teologisnya ya. Yang ke-8 ini oke, ini 7 dan 8 ini sebetulnya ini kan tidak dia memiliki knowledge-nya, lalu ini diterima ke dalam hati. Oke, nah berarti di sini ini aplikasi ini diturunkan ke dalam mana nih? Tadi aplikasinya ada 3. Correction, oke, menyatakan kebenaran, instruction, lalu perbaiki kelakuan. Ini 3. Salahnya apa? Kan perlu diperbaiki. Sehingga kita hidup dalam kebenaran. Instruction. Oke. Nah, baru yang 10 apa? Apa? Anagogiknya. Anagogiknya inilah di ayat 17. Coba baca. Sehingga setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, oke. Sehingga perbuatan baik itu agaton itu dari kata agape.
kasih sebetulnya. Oke, untuk melakukan perbuatan kasih atau perbuatan baik. Ya, jadi baik bukan dalam pengertian moral lagi, tetapi ya kamu punya kasih seperti Allah itu. Nah, itu artinya anagogi kita makin naik, makin serupa dengan Allah. Karena Allah itu kasih, ya kita melakukan perbuatan kasih atau perbuatan baik. Nah, itu yang disebut dengan anagogi, utusan itu. Ya. Nah, maka kamu lihat di sini satu ayat, misalnya 2 Timotius 3 ayat 16. Waktu Paulus dengar Allah ngomong, dia tangkap, dia tulis dalam bentuk literat. Kalau nggak ada literat, kita nggak punya kitab suci. Nggak tahu bahasa surgawi kayak gimana. Ya, dia tangkap, tulis dalam bentuk gramatika yang bagus. Oke, nah maka kamu harus menguasai gramatika, sintaksis tadi ya. Tapi dia jabarin. Ada apa? Ada maknanya. Apa yang dimaksud dengan logos itu? Apa yang dimaksud dari kitab suci? Kalau misalnya 2 Timotius 3 ayat 16. Apa yang dimaksud dengan kitab suci di sini? Kitab suci bukan berasal dari Allah, tapi diturunkan kepada manusia dalam bahasa manusia. Itu diilhamkan. Oke? Nah, itu diinspirasikan. Ya. Kemudian ditulis dalam bahasa manusia, kemudian diberi makna, diberi penjabaran, lalu penjabaran itu untuk apa? Untuk diajar. Jadi Paulus harus punya kewajiban apa? Mengajar. Kamu nanti misalnya udah belajar kitab suci, berarti tugas utamamu nggak boleh lupa apa? Ngajar. Doktrin yang benar gitu, jangan sesat. Ya, gitu. Oke, tapi untuk ngajar, apa yang kamu ngajarkan apa? Yang kamu dengar kan? Yang diinspirasikan. Nah, itu adalah teologi. Jadi teologi itu berasal dari mana? Dari inspirasi Allah, dari kitab suci. Nah, yang belajar kitab suci, ya kan? Nah, dapat teologinya. Tapi teologinya untuk apa? Yaitu tadi, kembali menuntun orang kepada Kristus. Ya, perbaiki kelakuanmu. Ya, hidup dalam kebenaran. Kesalahannya apa? Ada pertobatan dan sebagainya. Nah, baru yang terakhir ada aplikasi, terus ada anagogiknya adalah kamu akhirnya kita berelasi serupa dengan Allah di dalam kasih. Agape. Oke, kita lanjutkan lagi setelah cepel ya. Apa cepelnya? Oh, KTB. Saya pikir ada ibadah. Nanti kita ketemu lagi 10.45.